Oke guys, konnichiwa, kembali lagi dengan gue, Anime Number One. Terima kasih buat kalian semua yang udah klik video ini, dan semoga aja kalian semua waifunya jadi nyata cuy. Oke, di video kali ini gue mau kasih kalian semua 10 rekomendasi new anime summer 2021 terbaik menurut Anime Number One. Ya, summer sendiri adalah salah satu musim dalam penayangan anime. Buat kalian yang masih belum paham tentang musim-musim di anime, kalian bisa cek video ini cuy. Ntar gue sediain linknya di deskripsi, atau kalian bisa juga klik link di pojok kanan atas guys. Sebelum menuju ke videonya, gue cuman mau ngingetin kalau rekomendasi anime summer 2021 kali ini gak hanya rekomendasi anime-anime terbaru atau anime-anime yang akan rilis di 2021 aja. Di video ini juga gue bakal rekomendasiin anime-anime lama tapi yang memiliki kelanjutan season di summer 2021 ini guys. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Let's go. Oke, yang pertama Tensei Shitara Slam Tadaken Season 2 Part 2 atau yang perdana 6 Juli 2021. Ya, anime ini gue juga bingung sih anjir. Season 2 tapi part 2. Kayaknya sih di anime ini satu seasonnya dibagi dalam beberapa part. Ya kayaknya, ya gue juga gak tahu sih. Soalnya gue sendiri juga baru nonton season satunya aja. Anime ini sendiri berfokus pada seorang lelaki yang bernama Mikami Satoru yang tewas setelah melindungi juniornya yang hendak memamerkan calon istrinya. Ia meninggal tepat di usianya yang ke-40 tahun dan masih bujangan. Belum berakhir gitu banyak, Satoru ternyata kembali hidup di dunia lain atau biasa disebut dengan isekai dalam wujud slam. Walaupun dia reinkarnasi menjadi sebuah slam, tapi bukan kaleng-kaleng cuy. Dia mampu menyerap apapun ke dalam tubuhnya. Hingga suatu hari ia bertemu dengan naga legendaris dan memakannya. Dan ia pun berganti nama menjadi Rimuru Tempest. Dan kedepannya juga dia juga bakal bertemu dengan cewek cantik. Dan dia pun juga menyerap cewek cantik tersebut. Dan berubahlah dia menjadi cewek yang sangat cantik cuy. Oke, yang kedua, Kobayashi-san no Mai Dragon S terang perdana 8 Juli 2021. Ya, Kobayashi-san no Mai Dragon S adalah kelanjutan season atau season kedua dari anime Kobayashi-san no Mai Dragon. Anime ini sendiri berfokus pada karakter yang bernama Kobayashi yang hidup seorang diri di apartemen kecil. Tiba-tiba ditatangi seorang maid cantik yang bernama Toru dengan tanduk di kepala dan ekor panjang layaknya seorang putri naga. Ia datang untuk menjadi pelayan Kobayashi sebagai bentuk balas budi karena telah menyelamatkan nyawanya. Sejak itu cerita komedi Kobayashi bersama Maid Dragon yang mengemaskan dimulai. Oh ya, buat kalian semua yang nggak tahu Maid Dragon itu apaan, jadi Maid Dragon itu adalah gabungan dari kata Maid yang berarti pelayan dan Dragon yang berarti naga. Ya, kalau digabung jadilah Maid Dragon. Oke, yang ketiga, Tente wa Moushinderu yang berdana 4 Juli 2021. Anime ini menurut gue adalah anime yang paling membuat gue penasaran di summer 2021 ini cuy. Gimana penasaran coba? Kalau kalian tahu di anime ini MC ceweknya yang bernama Siesta mirip banget anjir sama Origami dari anime Dead Alive. Karena gue belum nonton animenya jadi gue baca sinopsisnya aja ya. Jadi anime ini bercerita tentang Kimizuka Kimiko yang merupakan magnet bencana. Mulai dari terjebak di TKP kriminal sampai secara tak sengaja menyaksikan transaksi narkoba. Masalah tampaknya selalu menghantuinya di setiap sudut. Jadi tidak mengherankan jika penerbangannya tiba-tiba memasuki keadaan darurat. Seorang gadis cantik dengan rambut perek yang menggunakan nama Sandy Siesta menyatakan dirinya seorang detektif tanpa basa-basi menyeret Kimizuka ke dalam kasus pesawat itu sebagai asistennya. Insiden itu menjadi awal dari sebuah petualangan mengitari dunia yang melampaui imajinasinya yang paling liar. Mempertaruhkan nyawa mereka, keduanya menjatuhkan organisasi kriminal, mencegah bencana dan menyelamatkan ribuan orang. Kimi, watashi no joshi ni natte yo. Oke, yang keempat, Mahoka Koko no Yutose yang perdana 3 Juli 2021. Oke, yang berikutnya ada Mahoka Koko no Yutose yang merupakan kelanjutan dari seri anime TV berjudul Mahoka Koko no Retose. Ya, cuman ganti belakangnya aja sih sebenarnya. Gue sendiri masih belum tahu ntar akan bagaimana ceritanya. Akankah alurnya tetap sama atau akan ada karakter baru, gue juga gak tahu. Tapi yang jelas kenapa gue ngerekomendasi ini anime, karena ya gue udah nonton seri sebelumnya dan menurut gue bagus cuy. Jadi gue yakin yang seri ini juga bakal bagus kayak seri sebelumnya. Tapi gue kemarin dapat informasi kalau di seri ini Mahoka Koko akan menceritakan peristiwa antara enrollment arc hingga meneruskan Nen School Competition arc dari sudut pandang si cewek, yaitu Shiba Miyuki. Menarik. Oke, yang kelima, Genjutsu Sugi Yusa no Okoko Seikenki yang berdana 4 Juli 2021.
Anime ini menceritakan mengenai Kazuya Souma yang dipindahkan ke dunia lain secara tiba-tiba. Hal ini dia sadari jika orang-orang di seluruh dunia ini membutuhkan seorang pahlawan. Tetapi justru gagasan pahlawan dari kemanjakan orang lain berbeda dengan gagasan kepahlawan dari Souma itu sendiri. Di anime ini, Souma di tempat barunya ini ingin membangun ekonomi yang sempat lesu. Nah, sejak dia bertunangan dengan seorang putri langsung naik tahta secara tiba-tiba. Dengan modal sebagai tunangan seorang putri, dia ingin memulihkan negara dengan mengumpulkan orang-orang yang berbakat untuk membantunya dalam misi ini. Misi yang dilakukan tidak dengan melakukan petualangan atau perang, tetapi melalui reformasi. 歌を教えていただきたいです。我が地で陛下の破業を支えたいと存じます。 Oke, yang keenam, Kanojo mo Kanojo, yang bernama 3 Juli 2021. Jujur aja nih ya, gue ketika lihat banner ini anime, entah kenapa mata gue itu selalu tertuju ke cewek ini guys. Kayak gimana ya, kayak punya pesona tersendiri lah. Dan ketika gue lihat, lama-lama kayak Shinobu benjir, cuma beda rambutnya aja. Diadaptasi dari manga harem komedi buatan Hiroyuki, Kanojo mo Kanojo bercerita tentang Naoya yang baru saja mendapatkan pacar yang cantik, bernama Saki-chan. Meskipun hubungan keduanya layaknya air dan api, tapi cinta mereka nyata cuy. Naoya bersumpah tidak akan pernah mengkhianatinya. Yes, tidak akan pernah mengkhianatinya. Hingga tiba-tiba Nagisa, si gadis imut lainnya, juga mengungkapkan perasaannya padanya. Yes, muncullah gadis imut lainnya cuy. Tak ingin melepaskan gadis imut itu dan sadar tidak bisa mengkhianati Saki, ia pun mencoba berpikir logis. Naoya minta izin langsung pada Saki untuk pacaran pada mereka berdua. Udah, kalau udah gini hancur udah. Selingkuh aja pakai izin segala anjir. Dah lah, capek gua. これはもう二股するしかない。一緒に彼女に聞きに行かないか。は？ Oke, yang ketujuh, 100 Men no Inochi no Ue ni Ore wa Teiteru, season kedua, tanggal 10 Juli 2021. Anime ini menceritakan tentang Yotsuya Yusuke bersama teman sekelasnya yang bernama Shindo Iu dan Hakozaki Kusue yang berpindah ke dunia aneh dan tak dikenal yang ditinggali makhluk mitologikal. Tak lama mereka sampai, mereka bertemu seorang yang bernama Game Master yang memberikan mereka misi dengan waktu terbatas. Untuk menjamin mereka dalam misi ini, ia juga memberikan Shindo dan Hakozaki dengan peran sebagai penyihir dan pendekar. Sementara Yotsuya secara acak mendapatkan peran sebagai petani. Ya, petani. Ini adalah kehidupan penuh kesibukan dari petualangan yang dimulai oleh 3 siswa yang tak punya pilihan selain menyelesaikan misi yang acak dengan beberapa fase di dunia fantasi. Jika mereka ingin tetap hidup dan melindungi dunia nyata dari para iblis dan monster yang mereka hadapi. あいつは一体何者なんだ。 Oke, yang ke-8, Jahi sama wa Kujikenai, yang perdana 1 Agustus 2021. Setelah dihormati sebagai otoritas tertinggi kedua di alam iblis, ajudan Raja Iblis Jahi memerintah rakyatnya dalam ketakutan. Tetapi ketika seorang gadis penyihir menyerang dan menghancurkan permata mistis yang mengandung kekuatan besar, alam iblis pun dihancurkan. Meskipun dia bertahan, Jahi telah kehilangan hampir semua kekuatannya dan mendapati dirinya terdampar di dunia manusia dengan penampilan seperti anak kecil. Untuk mengumpulkan lebih banyak permata mistis sehingga dia dapat secara permanen mengembalikan bentuk aslinya dan alam iblis, Jahi menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya dan menghadapi masalah sehari-hari yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dari bekerja untuk membayar biaya hidup hingga berdebat dengan tuan tanah, setiap kali sewa terlambat ia bayar. Jahi yang agung tidak akan berkecil hati. Oke, yang ke-9, Bokutachi no Remake, yang berdana 3 Juli 2021. Anime ini bercerita tentang Hashiba Kyoya yang merupakan seorang game developer berusia 28 tahun dengan nasib tragis karena perusahaannya yang bangkrut dan ia kehilangan pekerjaannya. Ia pun kembali ke kampung halamannya dan hanya bisa melihat kesuksesan pencipta seusianya pada masa itu. Di kampung halamannya, ia hanya bisa berbaring di tempat tidurnya sambil menyesal dengan keputusan hidupnya saat masa SMA. Saat Kyoya tertidur lalu bangun, ia menemukan dirinya telah melakukan perjalanan 10 tahun ke masa sebelum ia masuk ke perguruan tinggi. Untuk beberapa alasan, ia berkuliah di universitas kesenian yang seharusnya dia tinggalkan, dan ternyata para kreator yang ia puja di masa depan ternyata adalah teman sekelasnya. 水郷を通り越してアホだ。だがな、アホだって極めればそれは売り物になる。 Oke, yang 10, Vanitas no Carte, yang berdana 3 Juli 2021.
Dulu kala hiduplah seorang vampir yang dikenal sebagai fanatis yang dibenci oleh jenisnya sendiri karena dilahirkan di bawah bulan purnama biru. Pasalnya kebanyakan dari mereka muncul di malam bulan merah tua. Takut dan sendirian dia menciptakan Book of Vanitas, grimoire terkutuk yang suatu hari akan membalas dendam pada semua vampir. Setidaknya itulah ceritanya. Cerita Vanitas Nocardi akan berpusat pada Noah, seorang pemuda yang melakukan perjalanan dengan pesawat udara di Paris abad ke-19 dengan satu tujuan dalam pikirannya, yaitu menemukan kitab Vanitas. Seorang dokter yang mengkhususkan diri pada vampir, dan yang mengejutkan nih, manusia yang benar-benar biasa. Dokter misterius itu mewarisi nama dan teks terkenal Vanitas dari legenda, menggunakan grimoire untuk menyembuhkan pasiennya. Tapi dibalik sikapnya yang baik, ada sesuatu yang lebih menyeramkan. 私と同じ青き光を僧帽に宿し、やがて全てのヴァンピールを滅ぼす死神となるだろう。 Oke guys, berikut adalah 10 rekomendasi new anime 2021 menurut anime number one. Ya, walaupun agak-agak telat sih uploadnya. Gak apa-apa lah ya. Gimana guys, dari 10 anime paling epic 2021 ini? Kok paling epic sih? Enggak, maksud gue dari 10 best anime summer 2021, rekomendasi dari gue, mana favorit kalian? Jawab di kolom komentar ya. Kalau masih ada hal yang kurang dari video aku, atau kalian masih ada hal yang gak dimengerti, silahkan bertanya melalui kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like and share video ini supaya kalian bisa update terus hal yang berkaitan dengan anime, dan gue juga bisa semangat bikin videonya. Sekian dari gue, sayonara.